Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lu'lu'il Magnun dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 21184202034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, sebelum ke materi, ada capaian pembelajaran, yakni di akhir fase D, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Mereka dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan linier. Kemudian terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan kebenaran dari sebuah kalimat, baik kalimat terbuka atau kalimat tertutup dengan tepat setelah belajar melalui video pembelajaran ini. Yang kedua, peserta didik dapat membuat model matematika yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dengan tepat setelah belajar melalui video pembelajaran ini. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan solusi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel menggunakan aturan penjumlahan dan pengurangan dengan tepat setelah belajar melalui video pembelajaran ini. Kemudian, tujuan pembelajaran yang selanjutnya yakni peserta didik dapat menentukan solusi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel menggunakan aturan perkalian dan pembagian dengan tepat setelah belajar melalui video pembelajaran ini. Kemudian, yang kelima, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dengan tepat setelah belajar melalui video pembelajaran ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang keenam, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel dengan tepat setelah belajar melalui video pembelajaran ini. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, tentang pernyataan, yakni berupa kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang kedua, yakni tentang PLSP, yakni yang akan dipelajari tentang pengertian, bentuk umum, penyelesaian, dan penerapan persamaan linier satu variabel. Yang ketiga, tentang PTLSP, yang akan dipelajari yakni tentang pengertian, bentuk umum, karakteristik, penyelesaian, dan penerapan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum menginjak ke materi, kita perlu mengetahui tentang bentuk aljabar seperti pada contoh 2x plus 5. 2 adalah koefisien, X adalah variabel, dan 5 adalah konstanta. Nah, variabel artinya adalah huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran atau nilai yang tidak diketahui dan nilainya dapat berubah. Kemudian koefisien adalah bilangan yang mewakili pengali variabel. Kemudian konstanta adalah bilangan yang memiliki nilai tetap atau konstan. Untuk materi yang pertama, yakni tentang pernyataan yang berupa kalimat terbuka dan kalimat tertutup.
Yang pertama tentang kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah pernyataan yang hanya dapat dikatakan benar atau salah dan tidak keduanya. Contoh kalimat tertutup di sini yakni pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Kemudian contoh yang selanjutnya, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Kemudian kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah pernyataan yang tidak dapat dinilai benar atau salah karena masih ada elemen dengan nilai yang tidak diketahui. Contoh kalimat terbuka di sini, Provinsi S terletak di Pulau Kalimantan. Contoh kalimat terbuka yang kedua, P ditambah 28 sama dengan 40. Contoh soal. Termasuk jenis kalimat terbuka atau kalimat tertutupkah kalimat-kalimat di bawah ini? Contoh soal yang pertama, 3 dikurangi P sama dengan 2, termasuk kalimat terbuka karena memiliki variabel P yang belum diketahui nilainya. Kemudian contoh soal yang kedua, Indonesia memiliki 30 provinsi, termasuk kalimat tertutup karena sudah jelas nilai kebenarannya, yaitu salah. Kemudian contoh soal yang ketiga, X ditambah 7 sama dengan 9, termasuk kalimat terbuka karena memiliki variabel X yang belum diketahui nilainya. Kemudian contoh soal yang keempat, 4 ditambah B lebih besar dari 10. Termasuk kalimat terbuka karena memiliki variabel B yang belum diketahui nilainya. Contoh soal yang kelima, negatif 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 13, termasuk kalimat tertutup karena sudah jelas nilai kebenarannya yaitu benar. Kemudian, untuk materi yang kedua yakni tentang PLSP atau persamaan linier satu variabel. Yang pertama adalah tentang pengertian PLSP. PLSP atau persamaan linier satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan memuat satu variabel dan berpangkat 1. Kemudian ada bentuk umum PLSP. Nah, bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan 0. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, AB elemen bilangan real. Nah, di sini keterangannya X adalah variabel atau peubah, A adalah koefisien dari X, B adalah konstanta, AX plus B terletak di ruas kiri, sedangkan 0 terletak pada ruas kanan. Ruas kiri dan ruas kanan dipisahkan oleh tanda sama dengan. Kemudian contoh soal yang berkaitan dengan penyelesaian PLSP. Contoh soal yang pertama, terdapat PLSP 4X plus 9 sama dengan 29. Langkah pertama, yakni dengan cara mengurang kedua ruas dikurangi dengan 9 untuk menghilangkan 9 pada ruas kiri, sehingga didapatkan hasil 4X sama dengan 20. Kemudian, untuk mencari nilai X, maka kedua ruas harus dibagi dengan 4. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan 5. Nah, untuk mengecek nilai kebenaran apakah X sama dengan 5 merupakan penyelesaian dari PLSP 4X ditambah 9 sama dengan 29,
kita masukkan nilai X sama dengan 5 pada persamaan 4X ditambah 9 sama dengan 29. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa X sama dengan 5 merupakan penyelesaian dari 4X ditambah 9 sama dengan 29. Kemudian, contoh soal yang kedua, yakni terdapat PLSV 7X ditambah 4 per 5 sama dengan negatif 2. Nah, langkah pertama yakni dengan cara menghilangkan angka 5 pada ruas kiri, yakni dengan cara yang pertama dengan mengalihkan 5 pada ruas kiri dan ruas kanan, sehingga didapatkan hasil 7X ditambah 4 sama dengan negatif 10. Kemudian, antara ruas kanan dan ruas kiri dikurangi dengan 4, sehingga hasilnya 7X sama dengan negatif 14. Nah, untuk mencari nilai X, kita bagi kedua ruas dengan 7, sehingga didapatkan nilai X sama dengan negatif 2. Nah, untuk mengecek kebenaran apakah nilai X sama dengan negatif 2 merupakan penyelesaian dari 7X ditambah 4 per 5 sama dengan negatif 2, kita masukkan nilai X sama dengan negatif 2 pada persamaan 7X plus 4 per 5 sama dengan negatif 2. Sehingga dari hal tersebut didapatkan kesimpulan bahwa X sama dengan negatif 2 adalah penyelesaian dari 7X plus 4 per 5 sama dengan negatif 2. Kemudian penerapan PLSV. Contoh soal yang pertama, suatu bilangan R dan 9 apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan 25. Berapakah nilai R? Yang pertama adalah kita tentukan dulu model matematikanya. Dari soal sudah jelas bahwa model matematikanya yakni R ditambah 9 sama dengan 25. Nah, untuk mencari nilai R, kita harus menghilangkan angka 9 pada ruas kiri. Caranya yakni dengan mengurangkan dengan ruas kiri dan ruas kanan dikurangkan dengan 9, sehingga didapatkan hasil R sama dengan 16. Kemudian contoh soal yang kedua, sebanyak 96 siswa tereliminasi di babak penyisihan sebagai siswa berprestasi. Babak kualifikasi ini memungkinkan 24 siswa untuk maju ke babak berikutnya. Tulislah persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah awal siswa yang terlibat dalam memilih siswa berprestasi. Nah, langkah yang pertama yakni dengan kita memisalkan dulu jumlah awal siswa, yakni kita misalkan jumlah awal siswanya adalah X. Kemudian kita tentukan model matematikanya. Dari soal, 96 siswa tereliminasi dari jumlah siswa awal yang mengikuti babak penyisihan. Berarti di sini model matematikanya yakni X dikurangi 96 sama dengan 24. Karena nanti akan ada 24 siswa yang akan maju ke babak berikutnya. Kemudian dari persamaan X min 96 sama dengan 24, untuk mencari nilai X-nya, kita harus menghilangkan negatif 96 pada ruas kiri. Caranya yakni antara ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan dengan bilangan 96, sehingga didapatkan nilai X sama dengan 120. Kemudian untuk materi yang ketiga yakni tentang PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama tentang pengertian PTLSV.
PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1 menggunakan tanda ketidaksamaan. Bentuk umum PTLSV. Yang pertama, AX plus B kurang dari 0. Kemudian, AX plus B kurang dari sama dengan 0. Kemudian, AX plus B lebih dari 0. Kemudian, AX plus B lebih dari sama dengan 0. Nah, bisa dilihat di sini, keterangan dari tanda ketidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kemudian karakteristik PTLSV. Yang pertama, jika ruas kanan dan ruas kiri dijumlahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Contohnya, negatif 4 kurang dari 2. Nah, apabila ruas kanan dan ruas kiri kita jumlahkan dengan 5, maka hasilnya 1 kurangi 7. Nah, di situ apabila ruas kanan dan ruas kiri dijumlahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Karakteristik yang kedua, yakni jika ruas kanan dan ruas kiri dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya juga tetap. Nah, contohnya di sini 4 lebih dari 2. Nah, apabila ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan dengan bilangan positif 3, maka tanda ketidaksamaannya adalah tetap, yakni 12 lebih dari 6. Kemudian, karakteristik yang ketiga, jika ruas kanan dan ruas kiri dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Maksudnya berubah, yang tadinya awalnya lebih dari, berubah menjadi kurang dari, atau sebaliknya. Nah, di sini ada contoh soal, 6 lebih dari negatif 9. Nah, apabila kedua ruas di sini dibagi dengan bilangan negatif 3, maka tanda ketidaksamaan yang awalnya lebih dari menjadi kurang dari, yakni negatif 2 kurang dari 3. Kemudian tentang contoh soal yang berkaitan dengan penyelesaian PTLSV. Yang pertama, negatif 2x dikurangi 5 kurang dari 2. Nah, langkah yang pertama adalah dengan menghilangkan negatif 5 pada ruas kiri. Caranya yakni kita jumlahkan antara ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan 5. Sehingga didapatkan negatif 2x kurang dari 7. Kemudian untuk mencari nilai x, kita bagi antara ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan negatif 2. Sehingga didapatkan x lebih dari negatif 7/2. Nah, di sini tanda ketidaksamaannya berubah dari yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari, karena pada langkah-langkahnya dibagi dengan bilangan negatif. Kemudian contoh soal yang kedua, negatif 6 dikali x min 3 lebih dari sama dengan 2 dikurangi 2 dikali x min 8. Nah, negatif 6 dikali x min 3, caranya yakni dengan cara negatif 6 dikalikan dengan setiap elemen pada kurung, yaitu negatif 6 dikali x, yakni negatif 6x, kemudian negatif 6 dikali negatif 3, yakni positif 18, lebih dari sama dengan 2 dikurangi 2 dikali x sama dengan negatif 2x ditambah negatif 2 kali negatif 8 ditambah 16. Kemudian pada ruas kanan terdapat
2 dan 16 kita jumlahkan sehingga didapatkan negatif 6 ditambah 18 lebih dari sama dengan negatif 2x ditambah 18. Kemudian kita kurangi antara ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan 18 sehingga didapatkan negatif 6x lebih dari sama dengan negatif 2x. Kemudian antara ruas kanan dan ruas kiri kita jumlahkan dengan 2x sehingga didapatkan negatif 4x lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai x, kita harus membagi ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan negatif 4 sehingga didapatkan x kurang dari sama dengan 0. Nah, pada contoh soal tersebut terdapat perubahan tanda ketidaksamaan, yakni yang awalnya tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, sekarang menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian penerapan PTLSP. Contoh soal yang pertama, negatif 16 merupakan kurang dari sama dengan 4 lebihnya dari 2P. Tulislah model matematika dan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Jawab. Model matematikanya yakni negatif 16 kurang dari sama dengan 4 ditambah 2P. Nah, model matematika tersebut sudah jelas dari soal. Nah, untuk mencari nilai P, langkah yang pertama yakni dengan cara ruas kanan dan ruas kiri dikurangi dengan 4, sehingga didapatkan negatif 20 kurang dari sama dengan 2P. Kemudian untuk mencari nilai P, kita bagi kedua ruas dengan bilangan 2, sehingga didapatkan P lebih dari sama dengan negatif 10. Kemudian, contoh soal penerapan PTLSP yang kedua, mobil pick-up hanya dapat membawa muatan seberat 2000 kg. Pengemudi dan kernet memiliki berat total 150 kg. Mobil pick-up tersebut akan mengangkut kotak yang berisi 50 kg. Tulislah model matematika dan tunjukkan banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali perjalanan. Nah, langkah yang pertama yakni dengan cara kita memisalkan banyak kotak yang akan diangkut, yakni kita misalkan X. Kemudian kita buat model matematika dari cerita tersebut. Nah, model matematikanya yakni 150 yang merupakan berat pengemudi dan kernet, kemudian ditambah 50x. Kenapa 50x? Karena mobil pick-up tersebut akan mengangkut pengemudi dan kernet serta kotak dengan banyak yang belum diketahui. Sehingga model matematikanya 150 ditambah 50x kurang dari sama dengan 2000. Nah, untuk mencari nilai x dari pertidaksamaan tersebut, caranya yakni yang pertama, dengan cara ruas kanan dan ruas kiri kita kurangkan dengan 150. Kemudian didapatkan hasil 50x kurang dari sama dengan 1850. Kemudian untuk mencari nilai x kita bagi kedua ruas dengan 50 sehingga didapatkan x kurang dari sama dengan 37. Jadi banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali perjalanan adalah x kurang dari sama dengan 37. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.